Baik, perkenalkan nama saya Startus Yusuf Ingado, NIM 2123716460, kelas 5 PJJA, jurusan Teknik Sipil. Baik, dalam video ini saya akan menampilkan cara membuat profil trase atau alinemen vertikal jalan. Langkah pertama, masuk ke aplikasi Civil 3D. Ketika sudah masuk di aplikasi Civil 3D, langkah selanjutnya yaitu menampilkan surface profile atau tanah existing dengan cara klik profile, klik create surface profile. Pastikan untuk konturnya sudah sesuai dan untuk trasenya juga, trase jalan 1. Klik add. Draw in profile view. Untuk namanya bisa diubah. Surface profile jalan 1. Surface profile jalan 1. Klik next. Next. Create profile view. Klik pada halaman kosong. Selanjutnya, saya sudah bisa untuk membuat titik potong vertikal dengan ketentuan untuk elevasi awal, untuk elevasi asal dan elevasi tujuan sama dengan elevasi existing. Selanjutnya masuk ke Microsoft Excel. Baik, bisa dilihat di sini untuk tikungan yaitu SCS dan SCS sesuai dengan desain yang sudah saya buat pada video sebelumnya. Untuk station pada titik A, titik awal, dan ini station pada titik akhir. Dan ini merupakan bagian awal dari tikungan yang pertama, ini bagian akhir, ini bagian awal dari tikungan yang kedua, dan ini bagian akhir dari tikungan yang kedua. Angka ini diambil dari atau bisa dilihat pada Civil 3D. Untuk tikungan yang pertama, untuk awal tikungan yaitu TS pada station 0 plus 433,83. Dan kebetulan sebelumnya sudah saya isi. Begitupun dengan bagian akhir dari tikungan yang pertama. Bagian akhir dari tikungan pertama bisa dilihat di sini. Yaitu ST 1 plus 632,29. Untuk bagian awal dari tikungan kedua, bisa dilihat di sini TS 1 plus 862,69. Baik, sudah pas. Untuk bagian akhir dari tikungan yang kedua, bisa dilihat pada ST 3 plus 077,11. Dan untuk titik akhir pada titik B dan station 3 plus 126,06. Dan ini sudah sesuai. Sedangkan untuk elevasi
per station bisa dilihat pada Civil 3D. Yang pertama untuk station 0 bisa dilihat pada profil trase. Untuk station 0 bisa dilihat di sini. Untuk station 0 elevasinya yaitu 38,400. Baik, di sini sudah saya isi sebelumnya. Dan juga untuk elevasi antara tikungan yang pertama dan tikungan yang kedua. Begitupun untuk elevasi di tikungan yang pertama, juga di tikungan yang kedua, antara titik awal dan titik akhir dari tikungan. Dan ini merupakan elevasi di titik akhir atau titik tujuan tadi, yaitu 46,1. Bisa dilihat di sini. Untuk elevasi pada titik akhir yaitu 46,100 atau 46,100 di sini sudah diisi sebelumnya. Untuk mengetahui elevasi di tikungan, misalnya untuk tikungan yang pertama, tikungan SCS, untuk awal tikungan dan akhir tikungan di sini bisa dilihat. Dia itu pada station, untuk awal tikungannya itu pada station 0 plus 433,83. Jadi bisa dilihat di sini. Untuk cara mencari tahu elevasinya itu dia tadi pada station 433. 0 plus 433 dia kurang lebih ada di sini, Baik, begitupun sampai di tikungan yang paling terakhir. Jadi untuk elevasi di sini tadi itu bisa dilihat pada garis merah yang ada di sini, tetapi sesuai dengan stationnya. Dan kebetulan saya sudah isi sebelumnya. Di sini untuk elevasi untuk tikungan yang pertama, untuk awal tikungan dan juga akhir dari tikungan yang pertama itu sengaja disamakan supaya pada saat pembuatan tikungan, selama tikungan tidak ada tanjakan ataupun turunan. Begitupun pada tikungan yang kedua, untuk awal dari tikungan dan juga akhir dari tikungan yang kedua, untuk elevasinya disamakan selama tikungan tidak ada tanjakan dan turunan. Sedangkan untuk gradiennya, ini bisa dihitung menggunakan rumus. Untuk gradien max-nya, masukkan sesuai dengan data kelandaian maksimum yang sudah direncanakan sebelumnya. Yaitu bisa dilihat di kriteria perancangan untuk kelandaian maksimum pada medan bukit 7%. Dan kebetulan di sini saya sudah mengisi sebelumnya yaitu 7%. Di sini perlu dilakukan cek untuk gradien. Jadi di sini harus oke. Untuk panjang kelandaian bisa dilihat di sini. Sedangkan untuk panjang kritis di sini saya menggunakan speed reduction 15. Jadi untuk mengetahui panjang kritisnya itu uh, bisa dilihat di tabel yang ini. Untuk gradien di bawah 2% tidak mempunyai panjang kritis. Sehingga di sini bisa diisi infinite. Sedangkan untuk
gradien misalnya di sini 2,17 dengan 2,25 bisa dilihat di sini. Untuk 2,17 untuk panjang kritisnya itu 850 dan untuk gradien 2,25 panjang kritisnya itu 790. Sedangkan untuk nilai Y yaitu hasil perkalian antara gradien dengan panjang kelandaian. Panjang kelandaian ini nanti ketika masuk di Civil 3D, ini akan digunakan untuk mengganti nilai X dan ini nanti untuk nilai Y. Untuk panjang kelandaian yaitu merupakan nilai X nanti dan ini nilai Y hanyalah angka atau nilai yang digunakan untuk membuat garis bantu untuk mudah merencanakan titik potong vertikal. Sesudah ini selesai, bisa masuk kembali ke Civil 3D. Dan saya akan membuat garis bantu dulu di sini. Saya akan membuat layer baru di sini. Warnanya bisa diubah dulu. Misalnya saya di sini menggunakan warna merah. Oke. Di sini aktifkan untuk garis tegak lurus. Dan sekarang bisa dimulai, bisa langsung dibuat untuk titik bantu. Di sini menggunakan perintah L, line. Masukkan nilai X untuk panjang kelandaian. Masukkan nilai X untuk panjang kelandaian yaitu 433,830. 433,830. 433,830. N 433,830 enter. Di sini masukkan nilai Y-nya yaitu 1,6. Ini harus dikali dengan 10 yaitu berarti mendapatkan 16. 1,6 kali 10 16. Masukkan nilai Y di sini 16. Setelah itu masukkan panjang kelandaian yang kedua. Untuk memudahkan supaya tidak lupa atau tidak salah masuk angka bisa difoto saja untuk panjang kelandaian dan juga nilai Y. Untuk panjang kelandaian yang kedua, masukkan 1198,460,46 enter. Di sini untuk nilai Y-nya 0 sehingga langsung dimasukkan untuk panjang kelandaian berikut 230,4 terus enter. Masukkan nilai Y 5 5 kali 10 50
Setelah itu masukkan nilai panjang kelandaian yang berikut 1214,420, enter. Nilai y-nya sama dengan 0 sehingga langsung masukkan panjang kelandaian untuk berikut, yaitu 48,950, 48,95. Setelah itu masukkan nilai y yang terakhir, C11, enter. Untuk garis bantu ini perlu diedit dulu untuk warna layarnya supaya memudahkan untuk pada saat membuat titik potong vertikal nanti. Klik kanan, properties, untuk colors. Di sini saya menggunakan warna kuning. Baik, langsung saja di sini. Selanjutnya saya akan membuat alignment vertikal dari jalan. Pilih profile, profile creation tools. Klik pada trace di sini, trace yang ada di sini. Setelah itu ganti nama. Ini saya menggunakan nama, saya kasih nama profil rencana 1. Untuk kriteria ini dicentang dan pastikan di sini menggunakan ASTO 2011. Setelah itu oke. Pilih draw tangen. Enter. Di sini perlu dicek bahwa untuk nilai yang ada harus sesuai dengan desain yang sudah kita buat. Ini pas 0,37%. Setelah itu 0%, naik 2,17, pas 2,17. Setelah itu 0%, rata. Yang terakhir 2,25%. Baik, di sini bisa dilihat bahwa untuk datanya sudah sesuai dengan nilai gradien yang sudah didesain sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menonaktifkan untuk garis bantu. Baik, selanjutnya di sini masuk kembali ke Microsoft Excel untuk merencanakan lengkung vertikal. Baik, untuk lengkung vertikal di sini ada dua, yaitu ada lengkung cembung dan juga ada lengkung cekung.
Dan perlu diperhatikan di sini adalah bahwa kecepatan rencana atau design speed harus sudah sesuai dengan kriteria perancangan sebelum, yaitu pada desain saya sebelum untuk speed design atau kecepatan rencana menggunakan 70 km per jam. Jadi bisa dilihat kembali, dan di sini sudah sesuai karena saya sudah isi sebelumnya. Dan untuk di sini menghitung dulu untuk cembung 1. Untuk nilai S dan nilai K bisa dilihat di tabel. Untuk kecepatan atau design speed 70 km per jam. Untuk nilai S-nya itu 105. Untuk nilai K 17. Sedangkan untuk nilai S pada passing side distance bisa dilihat pada tabel yang berikut yang ini. Untuk design speed 70, nilai S-nya itu 210 dan nilai K 51. Disesuaikan juga untuk panjang lengkung cembung yang kedua. Selanjutnya, menghitung untuk lengkung cekung. Untuk cekung 1, di sini juga sudah sesuai untuk kecepatan rencana 70 dan bisa dilihat di tabel untuk nilai S 105 dan juga untuk nilai K 23. Sesuaikan juga untuk cekung yang kedua. Selanjutnya, bisa masuk kembali ke Civil 3D untuk memulai membuat lengkung vertikal atau alinemen vertikalnya. Tetapi perlu diperhatikan juga di sini untuk menghitung nilai A pada lengkung cembung dan juga lengkung cekung. Ini harus diperhatikan dengan model dari titik foto vertikal yang sudah dibuat. Jadi di sini ini merupakan cembung, ini cekung, ini cembung, dan yang terakhir cekung. Sehingga selanjutnya bisa buat untuk alignment vertikal. Di sini pilih geometric editor. Pilih yang parabola, free vertical curve parabol. Ini merupakan cembung 1, masukkan nilai cembung 1 di sini. Untuk nilai cembung 1 di sini yaitu LV desainnya 19. Masukkan nilai untuk LV desain cembung 1 di sini 19. Enter, enter sekali lagi. Selanjutnya untuk cekung 1. Untuk cekung 1 masukkan nilai LV design untuk cekung 1 yaitu 50. Enter sekali lagi. Berikut cembung 2. Untuk cembung 2 di sini nilai LV desainnya itu 111. 11, enter, enter sekali lagi. Dan yang terakhir yaitu lengkung cekung 2. Masukkan nilai untuk lengkung cekung 2 yaitu 52. Enter. Baik, di sini bisa dilihat bahwa pada setiap lengkungan baik itu lengkung cembung maupun lengkung cekung tidak ada tanda seru. Berarti untuk desainnya sudah pas, sudah sesuai. Dan bisa dilihat di sini ini model penggambarannya itu karena untuk ruang untuk di atas trasenya sudah sedikit dan tidak memenuhi. Untuk langkah selanjutnya
menggambar timbunan dan juga galian dari trase yang sudah ada di sini. Pada trase yang sudah ada, gambar galian dan timbunan, cut and fill. Klik kanan, pilih Profile View Properties. Oke. Baik, bisa dilihat di sini. Ini merupakan timbunan yang akan dibuat nanti pada trase yang sudah saya rencanakan, yang sudah saya gambar di sini. Ini merupakan timbunan yang digambarkan dengan garis arsir berwarna hijau, dan juga untuk garis arsir yang berwarna merah ini merupakan galian. Selanjutnya menampilkan kembali super elevasi. Klik kanan, pilih Profile View Properties. Super Elevation. Add. Oke. Baik, bisa dilihat di sini untuk super elevasinya sudah ada. Dan dia berada di bagian bawah dari trase. Baik, sekian untuk video yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya.